Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini eh, kami akan mempresentasikan mengenai artikel yang berjudul Evaluating KNN in the Classification of Data Stream with Concept Drift. Nah, artikel ini ditulis oleh Roberto Souto Mayor de Barros, Silas Garrido Teixeira de Carvalho Santos, dan Jean Paul Bardal. Nah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 yang anggotanya ada. Saya Muhammad Herjunata Raka dengan NIM belakang 042. Lalu ada saya sendiri, saya Zaki Mutakis Naryadi dengan NIM akhir 075. Oke, boleh next. Nah, yang pertama di sini ada latar belakang. Nah, data stream ini merupakan data yang mengalir secara terus-menerus dengan kecepatan tinggi, yang seringkali dengan jumlah yang sangat besar dan potensial tak terbatas. Nah, salah satu tantangan utamanya itu ya dalam memproses aliran data itu adalah konsep drift, yaitu perubahan distribusi data seiring waktu yang dapat memengaruhi performa model klasifikasi. Nah, klasifikasi aliran data ini memerlukan pendekatan online yang dapat beradaptasi dengan perubahan ini sambil mempertimbangkan batasan memori dan waktu eksekusi. Meskipun algoritma seperti Naive Bayes, NB, atau dan Having Tree sering digunakan dalam penelitian, nah KNN ini kurang dieksplorasi karena dianggap lambat. Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi performa KNN dalam menghadapi konsep drift, membandingkannya dengan NB dan HT, serta menganalisis dampak parameter utama KNN yaitu jumlah K dan W. Next. Nah, tujuan dari penelitian ini sendiri itu yang pertama ada mengevaluasi KNN sebagai model klasifikasi untuk data stream dan membandingkannya dengan algoritma lain seperti NB dan HT. Yang kedua, menganalisis parameter utama dalam KNN, yaitu K atau jumlah tetangga yang digunakan dalam prediksi, dan W, ukuran window data yang disimpan. Yang ketiga, yaitu menguji apakah KNN dapat beradaptasi dengan konsep drift lebih baik dibandingkan NB dan HT. Lalu yang keempat, menilai dampak penggunaan detektor konsep drift atau RTDM terhadap akurasi dan runtime KNN. Yang terakhir yaitu menyediakan rekomendasi mengenai pengaturan terbaik untuk KNN dalam skenario data stream dengan konsep drift. Next. Lalu untuk metodologinya sendiri, yang pertama ini dataset. Nah, di dalam artikel ini menggunakan dataset buatan yang dihasilkan dari beberapa generator yang umum digunakan dalam penelitian aliran data. Nah, dataset ini dirancang untuk mensimulasikan konsep drift, baik secara abrupt atau perubahan tiba-tiba maupun gradual atau perubahan yang bertahap. Nah, berikut ini merupakan detail dataset yang digunakan. Yang pertama itu ada Agrawal atau dataset berbasis data keuangan untuk klasifikasi kelayakan kredit dengan berbagai atribut ekonomi dan kemungkinan noise. Yang kedua ada LED atau simulasi pengenalan angka pada tampilan 7 segmen LED dengan 24 atribut kategorikal dan noise banyak 10%. Lalu ada Mix, yaitu dataset dengan atribut boolean dan numerik menggunakan aturan logika sederhana yang dibalik untuk mensimulasikan konsep drift. Lalu ada random RBF atau dataset berbasis distribusi Gaussian dengan centroid yang berpindah untuk menciptakan perubahan konsep. Lalu ada Cine, dataset dengan dua atribut numerik berbasis kurva sinusoidal, di mana perubahan konsep ini terjadi dengan membalik aturan klasifikasi. Lalu yang terakhir ada waveform. Nah, dataset ini berbasis gelombang dengan 40 atribut numerik, termasuk 19 atribut noise yang mengalami perubahan konsep dengan pembalikan atribut. Next. Lalu untuk parameter yang divariasikan sendiri di sini untuk KNN. Nah, untuk K atau jumlah tetangganya itu divariasikan mulai dari 5 hingga 50 dengan interval 5. Contohnya 5, 10, 15, dan seterusnya. Lalu untuk W, ukuran window-nya ini divariasikan mulai dari 600 hingga 600 dengan interval 200. Contohnya 600, 800, 1000, 1200, dan lain sebagainya. Lalu untuk NB dan HT ini tidak ada variasi parameter khusus, ya menggunakan konfigurasi yang default. Lalu untuk ketiga ini ada detektor konsep drift. Untuk RDDM-nya sendiri itu digunakan untuk mendeteksi perubahan distribusi data atau konsep drift. Lalu RDDM ini adalah peningkatan dari DDM atau Drift Detection Method yang lebih sensitif terhadap drift
terutama pada dataset besar. Lalu yang kedua ini tanpa detektor drift, beberapa eksperimen dilakukan tanpa menggunakan detektor drift untuk membandingkan performa alami algoritma. Next. Nah, untuk prosedur eksperimennya sendiri ini, untuk pengulangan eksperimen, untuk dataset kecil mulai dari 10.000 sampai 100.000, setiap eksperimen ini diulang sebanyak 30 kali untuk memastikan keandalan hasil. Nah, kalau untuk dataset besar, mulai dari 500.000 sampai 2 juta, setiap eksperimen ini diulang sebanyak 10 kali karena keterbatasan waktu dan sumber daya. Lalu untuk lingkungan eksperimennya, eksperimen ini digunakan menggunakan framework MOA atau Massive Online Analysis, lalu dijalankan pada PC dengan prosesor Core i9 generasi 9, RAM 32 GB, dan sistem operasi Ubuntu versi 8.04 LTS. Next. Selanjutnya ada analisis hasil. Untuk akurasinya, dibandingkan antara KNN, NBB, dan HT dengan dan tanpa detektor drift. Lalu dilihat pengaruh parameter K dan W pada akurasi KNN. Untuk waktu eksekusi, dibandingkan waktu yang dibutuhkan oleh setiap algoritma untuk melakukan training dan klasifikasi. Dan dilihat pengaruh parameter K dan W pada waktu eksekusi KNN. Lalu analisis statistik, dilakukan uji statistik untuk menentukan apakah perbedaan performa antara algoritma signifikan. Hasil eksperimen akurasi tanpa detektor drift. KNN secara signifikan lebih akurat daripada NB dan HT. Nilai K yang lebih besar meningkatkan akurasi, terutama pada dataset noise. Ukuran window yang lebih besar juga meningkatkan akurasi. Hasil eksperimen akurasi dengan detektor drift. KNN masih unggul dalam beberapa kasus, tetapi HT menjadi lebih kompetitif. Detektor drift meningkatkan akurasi KNN terutama pada dataset dengan drift gradual. Hasil eksperimen waktu eksekusi. KNN lebih lambat dibandingkan NB dan HT karena harus menghitung jarak setiap kali memprediksi. Parameter W sangat mempengaruhi runtime. W besar meningkatkan akurasi tetapi memperlambat eksekusi. Sedangkan W kecil lebih cepat tetapi kurang akurat pada data dengan konsep drift. Dampak parameter K dan W. Nilai K yang lebih besar mengurangi dampak noise tetapi meningkatkan waktu eksekusi. Dengan ukuran window yang besar meningkatkan akurasi tetapi memperlambat waktu eksekusi. Kesimpulannya, KNN adalah alternatif yang baik untuk klasifikasi data stream, terutama jika runtime bukan kendala utama. Pemilihan K dan W sangat menentukan keseimbangan antara akurasi dan kecepatan. KNN dapat bekerja lebih baik dibandingkan NB dan HT dalam beberapa kasus, terutama deteksi konsep drift yang tepat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.